Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Atsar, selamat datang di podcast kami dari kelompok 4, Angkatan 4. Nah, perkenalkan saya M. Raffi Aitama sebagai host pada podcast kali ini. Nah, hari ini kita akan membahas isu yang dimana isu ini sangat penting dan juga cukup sensitif, yaitu isu pelecehan seksual. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang pertama terkait apa itu pelecehan seksual. Silahkan. Masuk ke penjelasan lebih dalam mengenai pelecehan seksual, maka perlu kita dulu recall pemahaman kita mengenai pelecehan seksual ini. Pelecehan seksual adalah pelecehan seksual yang sifatnya merendahkan, membuat korban itu merasa tidak nyaman. Nah, salahnya kita adalah menganggap pelecehan seksual ini dalam fisik saja, seperti sentuhan, namun tidak. Pelecehan seksual ini bisa saja berbentuk komentar, isyarat, maupun teks dari media sosial. Baik, pelecehan seksual juga bukanlah hal baru, tapi semakin sering muncul di permukaan belakangan ini. Pelecehan seksual itu bukan lagi soal bercanda, tapi bentuk kekerasan yang merugikan korban secara psikologis maupun sosial. Seringkali korban tidak menyadari bahwa mereka sedang dilecehkan, apalagi jika pelakunya adalah orang terdekat, atasan, bahkan guru atau dosen. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dampak jika tidak diantisipasi. Nah, silakan. Nah, dari penjelasan mengenai pelecehan seksual tadi ada beberapa dampak yang bisa panjang, seperti korban seringkali merasa bersalah padahal yang salah itu adalah pelaku. Beberapa dampak besarnya juga korban bisa mengalami trauma berat, kehilangan rasa percaya diri, depresi, dan bahkan berpikir untuk mengakhiri hidup. Pelecehan seksual bertentangan dengan moral, etika, dan ajaran agama manapun. Jadi, orang yang melakukan pelecehan seksual memang sangat tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Sebagai ASN, kita punya tanggung jawab memberi contoh. Lingkungan kerja harus aman dari pelecehan seksual. Jangan sampai kita menjadi korban atau pelaku. Jika dibiarkan, pelecehan akan dianggap normal. Ini menciptakan budaya impunitas. Pelaku merasa bebas, korban merasa terkunci. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke penyebab terjadinya pelecehan seksual. Penyebabnya sangat kompleks, tapi mari kita bahas beberapa faktor utama. Jadi faktor utama dari pelecehan seksual ini yaitu adanya ketimpangan kekuasaan di kampus ataupun di tempat kerja. Biasanya pelaku adalah orang yang memiliki kuasa. Nah, selain itu adalah kurangnya edukasi seksualitas dan etika sosial. Nah, budaya patriarki juga bisa menjadi penyebabnya, di mana tubuh perempuan sering dianggap objek seksual. Normalisasi candaan seks juga jadi pintu masuk terjadinya pelecehan seksual. Ada juga persepsi yang berkembang soal pelecehan terjadi karena cara berpakaian perempuan. Padahal, pandangan ini seperti victim blaming. Korban disalahkan karena pakaiannya justru membuat pelaku bebas dari tanggung jawab. Ini berbahaya karena bisa membuat korban enggan melapor dan merasa bersalah atas peristiwa yang menimpanya. Betul, padahal dibanding mempermasalahkan cara berpakaian, banyak loh faktor lain yang lebih berpengaruh seperti kurangnya kontrol diri terhadap paparan media yang terlalu bebas, kemudian lemahnya pendidikan seks, dan masih dianggap tabunya literasi gender pada hari ini. Nah, jangan lupa lingkungan yang permisif ya. Ketika kita atau orang lain melihat kejadian pelecehan seksual tapi tidak bertindak, itu juga termasuk kontribusi. Nah, itu tadi penyebab terjadinya pelecehan seksual. Selanjutnya kita akan masuk ke upaya pencegahan dan penyelesaian. Pencegahannya dapat dimulai dari kesadaran dan edukasi, tapi juga penting adanya perlindungan hukum. UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS tahun 2022 adalah tonggak besar. Sekarang korban bisa lebih mudah melapor dan dilindungi. Makanya penting bagi masyarakat untuk tidak takut melapor. Media juga harus mengedukasi publik dan memberitakan dengan kacamata korban, bukan malah menyudutkan. Selain itu, peran keluarga juga sangat penting di sini, di mana anak-anak harus diajarkan sejak kecil tentang batas tubuh dan cara saling menghormat. Saat ini sudah banyak lembaga yang menyediakan hotline pengaduan, konseling gratis, dan juga pendampingan hukum. Di kampus sudah dibentuk Satgas Anti Kekerasan, di mana di dalamnya ada
ada pelatihan, SOP pengaduan, serta edukasi rutin. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke implementasi kebijakan dan langkah teknis. Lalu bagaimana implementasi konkret di lapangan? Pada saat ini, contoh teknis yang bisa diterapkan yaitu pemasangan CCTV di ruang publik, SOP penanganan laporan, dan pelatihan untuk guru, dosen, beserta HRD. Setiap institusi harus punya kebijakan anti kekerasan seksual yang jelas, tim tanggap darurat, dan juga program penyuluhan berkala. Dan jangan lupa, ruang aman untuk korban bicara, bukan ruang interogasi. Dengarkan tanpa menyalahkan. Sedikit menambahkan, kita juga sebagai generasi muda bisa ikut kampanye, edukasi, dan saling mengingatkan agar pelecehan tidak dianggap hal yang biasa. Ya, luar biasa pembahasan kita hari ini ya. Kita jadi tahu bahwa pelecehan seksual ini bukan suatu masalah yang sepele. Maka dari itu, perlu adanya perhatian khusus, mulai dari kita sendiri, keluarga, sampai aparat dan media. Maka dari itu, kita junjung tinggi suara kita untuk menjadi langkah utama dalam menghidupkan dan membuat lingkungan yang aman bagi kita dan keluarga. Nah, baik, itu tadi podcast kami terkait isu pelecehan seksual, dan kami bisa menyimpulkan bahwa pelecehan seksual harus kita lawan, tetap jaga diri, jaga sesama, dan jangan takut bersuara. Akhir kata, mari kita akhiri podcast pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.